Bismillahirrahmanirrahim. Kita Toharoh ini menjelaskan tentang toharoh, bersuci ya. Karena syariat Islam itu pertama kita itu diperintahkan bersuci. Artinya apa? Orang Islam itu harus bersih. Ya, harus bersih. Nggak boleh orang Islam itu kotor, bau, kelek. Ya, makruh. Sholat kelek gitu. Makruh, kalau sampai mengganggu yang sampingnya bisa haram. Ya, jadi orang Islam itu nggak boleh bau kelek, nggak boleh bau jigong ya. Ada nanti babnya, bab siwak, bab di sini ya, bab sikat gigi. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'um yahin. Air yang biar kelihatan papan tulisnya. Air yang yajuzu tathiru, yang diperbolehkan bersuci dengan air tersebut, sab'um yahin, ada 7 air. Jadi ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci ya, buat wudhu, buat mandi ya, coli. buat wudhu atau mandi wajib ya, ada 7. Yang pertama apa? Ma'usama. Ma'usama itu air hujan ya, air langit ya, air yang turun dari langit, air hujan. Dalilnya di Al-Quran mana? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surahnya lupa, pokoknya begitu ibunya. Dan kami turunkan dari langit air yang suci ya. Jadi air hujan boleh digunakan untuk bersuci ya, buat wudhu. Misalnya fajar nih, ada air hujan turun gitu, kita adain pakai ember, kan sayang kalau ini makan. Buat wudhu, buat mandi wajib bisa, atau langsung hujan-hujanan sambil wudhu. Bisa, atau mandi wajib hujan-hujanan bisa. Nah, air yang suci, mensucikan. Kemudian yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Air laut boleh nggak buat berwudu? Boleh. Banyak orang di situ. Iya, karena air laut itu kan luas. Nggak mungkin Fajar kencing di situ lautnya jadi najis kan? Nggak mungkin. Jadi boleh. Kalau lagi jalan-jalan ke laut, nggak ada air ya wudhu pakai air laut boleh, silahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi kalau di Madzhab Syafi'i di Indonesia, kita Madzhab Syafi'i, boleh-boleh aja, nggak masalah pakai air laut. Karena air laut itu adalah tohirun ma'uhu, air yang laut itu adalah yang suci airnya. Dan wahilun mayituhu ya. Ya, dan halal bangkainya. Jadi bangkai laut itu halal. Apa bangkai laut itu? Ikan yang mati gitu kan. Nggak usah disembelih. Tapi kalau orang mati di laut jangan dimakan. Ya. Maksudnya Ikan bangkai. Iya, bangkai ikan boleh dimakan kan? Boleh lah. Bangkai ikan boleh dimakan. Itu ada cerita Nabi dulu. Bukan Nabi sih, sahabat pergi berperang berbulan-bulan, nggak kehabisan bekal. Terus dia orang itu sampai ke sebuah tepi pantai dan melihat ada bangkai ikan paus gede. Lalu dia orang, nemu rezeki nih, makanan kita udah habis, ditetelin. Jadi masak gitu. Ya, ditetelin terus dimasak sama dia orang. Dimakanlah dia orang tuh. Sesudah itu separohnya dagingnya yang nggak habis tuh dijadiin dendeng. Tahu dendeng? Biar bisa diawetkan, biar bisa dimakan berhari-hari. Sampai sekitar sebulan lebih dia melakukan perjalanan, pulang ke Madinah membawa oleh-oleh itu kepada Nabi, dan Nabi memakannya. Berarti bangkai laut itu halal, bangkai hewan laut tuh, sekalipun itu ikan paus ya, Nabi memakannya, berarti itu halal ya.
air laut itu suci airnya dan suci bangkainya. Ya. Maksudnya bangkainya itu bangkai hewan laut ya, bukan. Kalau selain ikan, Selain kayak ikan kayak ayam. mungkin ya itu mah bukan bangkai laut, bangkai hewan darat masuk ke laut itu mah. Ini mah bangkai hewan laut yang memang hidupnya di air ya. Anjing laut kayak mana? Iya kali ya. Anjing laut dimakan ya. Yang logis aja lah. Jangan aneh-aneh. Wama unnahari ya, kemudian air yang boleh bersuci itu yang boleh kita berwudu atau mandi dengan air itu yang ketiga adalah air sungai atau kali. Nah, karena air sungai itu ngalir, air kali itu ngalir. Tapi kalinya bukan kali yang kali kayak punya kita ini ya. Itu bukan kali comberan itu mode jatuhnya. Karena udah dikotori sama pemukiman penduduk, ada comberannya, ada tai ngambang gitu. Maksudnya air yang kali yang jumlah airnya tuh besar ya, kayak mungkin kali kita kalau lagi banjir mungkin bisa buat berwudu, tapi kalau lagi nggak banjir nggak bisa ya. Terus kalau airnya butek gimana? Boleh, air butek tuh boleh buat wudu. Yang penting buteknya itu sebab kejadian alam, bukan sebab limbah. Nah, sebab kejadian alam karena memang airnya itu lewat ke situ, ke kali itu, dan ke bawah tanahnya itu kan jadi butek. tapi kalau berkumur, Ya kalau jijik jangan kumur-kumur, kan wudu mah kumur-kumur mah sunnah. Ya udah langsung cuci muka aja. yang wajib tuh apa ya? Yang wajib Iya. ya wajah, kedua tangan, ini rambut sama kedua kaki. Ya, di Al-Qur'annya apa? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Terus warjulakum ilal ka'bain di Al-Qur'annya. Basulah wajah kamu, kedua tangan kamu sampai siku, kemudian kepala kamu dan kedua kaki sampai mata kaki. Nah, berarti rukun wudu itu wajibnya ada 4. Wajah, kedua tangan sampai siku, rambut nih, kepala, jangan jidat ya, kepala gini nih, baru kedua kaki. Telinga apa sunnah. Nah, di Al-Qur'annya ada itu. Jadi kalau air kali itu boleh buat berwudu atau buat mandi. Nah, mandi wajib. Terus wama ulbiri, selanjutnya air apa lagi yang bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Air sumur. Air sumur. Nah, air sumur boleh buat bersuci, buat mandi, buat berwudu. Kalau sumurnya pemasukan bangke Kalau kemasukan bangke, bagi ayam, ya nanti ini ada penjelasannya. Mana ya? Ma'un najsi itu lagi. Ya, selanjutnya mau lain, air mata air. Air mata air pegunungan. Boleh buat wudu boleh. Air mata air itu seperti dibor dengan libur, keluar. di Nah, itu boleh buat berwudu ya. Silahkan. Terus wama usalji, yang keenam air salju. Misalnya kamu lagi jalan-jalan ke London misalnya kan, Swiss. ke Swiss, di sana ada salju, kamu nggak ada air ya berwudu pakai salju boleh, silahkan. Mandi wajib pakai salju, boleh guling-guling aja di salju. Tapi kalau air es gimana? Air es mah nggak mengalir, beku. Yang boleh buat bersuci itu airnya mengalir. Salju kan dialirkan bisa kan? Nah boleh silahkan. Wa ma'ul barodi yang ketujuh air embun. Air embun boleh pagi-pagi pajar bangun tidur. Pepohonan misalnya banyak embunnya sih. Sehingga kalau dingin-dingin kan basah kan? Boleh buat wudu? Boleh. Jadi kalau dibagi, diklasifikasikan air ketujuh air ini, ada air dari langit dan air dari bumi. Air dari langit itu mana? Ma'u sama. Yang kedua ma'u salji dan ma'ul barodi. Ini air yang dari langit. Air hujan, air salju, dan air embun. Itu kan dari langit kan? Kan dari bumi kan? Nah, selebihnya seperti air laut, air kali, air sumur, air mata air itu air dari bumi. Tuh.
Paham? Jadi semuanya itu bisa untuk bersuci ya. Buat nyuci piring boleh, buat nyuci baju ya. Ini mah bersucinya maksudnya bersuci untuk ibadah ya. Boleh. Jadi semua air itu sebenarnya berasal dari langit. Wa anzalnahu wa anzalna ma'an tahuran. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami turunkan dari langit itu air yang suci mensucikan. Tahuran itu artinya suci mensucikan. Berarti memang air yang diturunkan Allah ke bumi itu air yang memang suci mensucikan untuk makhluknya, tapi dikotori, dicemarkan. Jadi filosofinya itu berarti Allah tuh mengatakan pada kita bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah itu harus menjaga kemurnian air itu supaya kita bisa bersuci dan bisa dimanfaatkan air itu ya, benar nggak? Nah kalau dikotorin bisa dimanfaatin nggak air itu? Ya. Enggak, buang sampah di kali misalnya kan, itu jolim. Buang sampah di kali ya jolim. Dosa nggak? Dosa, karena itu udah melanggar aturan Allah lah. Yo. Aturan pemerintah juga. Iya, Allah kan nurunin air dari langit suci mensucikan tuh, dirusak sama makhluknya, dikasih limbah industri airnya kan. Iya, berarti dia mengkhianati Allah nggak? Mengkhianati, berarti dosa nggak? Dosa. Kata siapa nggak dosa? Ya. Terus sumal miyahu ala arba'ati aqsamin, kemudian air itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, air itu dibagi menjadi 4 bagian. Apa saja? Yang pertama tohirun mutohirun ghairu makruhin. Air yang pertama adalah air yang suci mensucikan, yang tidak makruh istimaluhu menggunakannya. Air yang suci mensucikan, yang tidak makruh digunakan untuk bersuci, itu adalah huwa ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air mutlak itu apa? Air itu enggak berubah menjadi nama apapun. Kayak misalnya kalau misalnya air hujan ya, air hujan aja. Enggak, airnya tuh enggak berubah jadi air cat. Airnya tuh enggak berubah menjadi air kopi. Air hujan tuh jatiah air hujan itu sendiri, enggak tercampur air apapun. Paham? Terus kalau air laut ya air laut aja, nggak dicampur air apapun, nggak kena najis ya. Terus dia itu airnya itu nggak menjadi air yang lain lah, pokoknya air laut secara murni, air hujan secara murni, air kali secara murni, air sumur secara murni, air mata air yang secara murni, air salju yang murni, air embun yang murni, belum berubah menjadi air lain. Kalau dia sudah berubah menjadi air lain atau dicampuri oleh zat lain yang merubah zat air itu, maka air itu nggak bisa buat bersuci lagi. Paham? Kayak misalnya air gelas itu, air itu kan suci, air sumur kan suci, tapi dia sudah berubah menjadi air kopi. Boleh bersuci pakai air itu? Nggak boleh wudhu pakai air kopi. Atau airnya sudah jadi Coca-Cola, nggak bisa. Airnya suci apa nggak? Suci, tapi nggak mensucikan. Tapi kalau misalnya air alkohol itu nggak gimana ya, najis lah air alkohol manis. Paham ya? Nah, pokoknya air mutlak itu air yang murni, belum campurin apapun, dia itu masih murni air. Kalau dia itu air hujan ya air hujan, kalau dia itu air laut ya air laut, kalau dia itu air kali ya air kali, kalau dia air sumur ya air sumur, kalau dia air mata air ya air mata air, kalau dia salju ya air salju, kalau dia embun ya embun. Itu namanya ma'ul mutlak, air yang mutlak. Paham ya? Air galon boleh nggak buat wudhu? Boleh, tapi makruh. Soalnya kan itu air minum. Iya. Air jam-jam boleh nggak buat wudhu? Nggak boleh. Boleh, tapi makruh. Kalau buat mandi ada yang mengatakan haram. Kok gitu ya? Ya kan air jam-jam itu air yang dimuliakan buat diminum. Tapi kayak di sana di
Haram. Apakah itu ya jarang Wudhu atau bukan pakai air jam-jam di Masjidil Haram tuh wudhunya mah pakai air keran. pakai air keran dari PDAM juga. Tapi kalau air jam-jamnya mah ya buat diminum doang. Mana ada air jam-jam buat mandi, air jam-jam buat mandi biar berkah katanya. Goblok namanya. Buat terau bukan berkah kualat loh. Kadang-kadang orang tuh Pinter lah. ketololan. Iya ya. Biar sakti mah dari jam-jam. Ya enggak lah. Makruh air jam-jam kok buat wudhu buat mandi. Iya, orang pergi haji itu belum tentu pintar. Nah, terus yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun istimalu. Yang kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Menggunakan air tersebut makruh. Apa itu? Ma'ul musammas, air yang musammas, air yang terpanaskan oleh matahari. Misalnya Fajar ngambil air seember di sumur, kemudian ditaruh depan rumah, kepanasan tuh, airnya kepanasan, jadilah air tuh agak anget tuh panas, itu makruh. Dibuat wudhu makruh kalau wadahnya itu terbuat dari besi misal, kan terbuat dari besi sehingga ada kayak minyak gitu ya, itu makruh. Cat-cat yang keluarnya itu makruh. Terus bagaimana kalau dari atom bahannya gitu yang enggak bisa merubah jenis air itu, maksudnya air itu enggak tercampur apa-apa, ya boleh-boleh aja. Kalau misalnya airnya kayak berlumut, Berlumut boleh, mungkin misalnya boleh boleh betul. Tapi kalau misalnya airnya itu terpanaskan oleh matahari, itu makruh digunakannya karena nggak bagus juga untuk kulit. Kalau air anget buat wudhu boleh nggak? Misalnya diangetin airnya akan dipanas, ya boleh. Yang nggak boleh itu kan air yang musammas, terpanaskan oleh matahari. Ya karena nggak bagus di kulit. Kalau air mendidih ya haram kalau air mendidih. Masa air mendidih buat wudhu? Ya nggak boleh. Coba ya air mendidih buat wudhu, lotok lah mukanya. Kalau dicampur air dingin, Itu air hangat boleh buat wudhu, silahkan. Misalnya dingin gitu kan, wudhu pagi-pagi silahkan, lagi musim dingin gitu. Selanjutnya air yang tiga ya, tahirun gair mutahirin li ghairi, air yang suci tapi tidak mensucikan kepada yang lainnya. Kayak ini nih, suci tapi tidak mensucikan, nggak bisa buat mandi wajib, nggak bisa buat berwudu, bisa minum. Suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, ya paham ya? Berarti air yang sudah berubah namanya menjadi nama lain. air hujan gitu ya, kopi. Ini nggak air hujan dimasak menjadi air kopi bisa kan? Ya paham ya? Air laut udah berubah jadi garam gitu kan? Iya. Ya kan? Biar pasti mau pakai wudhu. Iya. Pokoknya air yang sudah berubah namanya menjadi nama lain itu berarti tidak bisa buat bersuci. Atau misalnya air laut dicampur sama air hujan, kan sudah bercampur, nggak murni lagi tuh, nggak boleh. Walaupun sama-sama suci nggak boleh. Tapi kalau hujan ke laut, Jangan ke laut. dicampur kan kalau hujan gitu di laut. Kayaknya air Tapi kan masih banyak air lautnya. Iya. Itu nggak ngerubah apa-apa. Ini mah kalau bisa ember. Fajar ngambil seember nih air laut terus dicampur sama air sumur, itu udah nggak boleh berbuat wudhu. Berarti itu airnya sudah tercampur sama benda suci. Wahwal ma'ul mustakmal, ya air yang suci tapi tidak mensucikan namanya air mustakmal, air yang sudah terpakai, baik terpakai untuk bersuci ya, baik terpakai untuk hal yang lain seperti ini, paham? Misalnya si Fajar berwudu, ditaruh lagi tuh bekas basuhan pertama tuh di ember, itu nggak boleh buat ngebasuh tangan, paham ya?
Tapi kalau basuhan pertama dibuang gitu tuh kan berarti hadasnya udah hilang nih. Basuhan kedua taruh lagi di ember, itu boleh, masih bisa buat kita nyelup gitu aja. Hah? Wudhunya nyelup, cuman bukan di tempat itunya. Bukan tempat mana? Kayak misalnya ember, kita mukanya nyelup aja, cuman buangnya ke luar gitu. Iya, misalnya ambil pakai gayung nih. Set, tuh. Nah, basuhan kedua nyelup aja situ nggak apa-apa. Ya. Terus yang tangan selanjutnya nih, ambil set, basuhan pertama buang. Tangan ini nyelup. Yang ketiganya nyelup, nggak apa-apa. Gitu, ya. Karena basuhan pertama tuh menghilangkan hadas. Basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Paham? Baru tahu kan sekarang? Beruntunglah bertemu Kang Sep malam ini. Ya, paham ya. Jadi banyak yang bilang katanya ini kan, itu tuh kalau plus dari badan tuh boleh di ini lagi. Kalau mandi nih, Fajar mandi. Terus Fajar itu mandinya itu bukan mandi wajib, mandi biasa. Ditaruh lagi di ember misalnya, karena lagi sulit air. Yang penting jangan kecampur air sabun aja. Itu masih bisa buat wudhu. Tapi banyak guru itu ada yang bilang katanya air itu air ember, misalnya kita wudhu, dimakai tangan aja wudhunya, nggak pakai apa gitu dari yang pertama. Bisa, karena tangan ini kita niatkan sebagai alat untuk gayung, bukan kan kita nggak niat menghilangkan hadas di tangan kan? Iya. Tapi niat kita menghilangkan hadas di muka kan? Iya. Gini, ya boleh, silakan, boleh itu. Nah, tapi dari tubuh kita gitu, dari orang lain. iya, jangan tubuh orang lain sebenarnya nggak masalah kan. Orang lain niatnya bukan berwudu, dia ngobok doang, nggak ada niat berwudu. Kalau niat berwudu batal. Kalau niat berwudu mustakmal, jadinya air sudah terpakai. Misalnya air di kamar mandi nih, Fajar, air di seember itu ya, habis ngambil air gitu Fajar, dikobok sama Fajar gitu, habis itu boleh nggak buat wudu? Boleh, karena kan Fajar ngobok air itu kan, masukin tangan ke air itu kan maksudnya berwudu apa enggak? Enggak ada niat wudu kan. Kalau Fajarnya itu ada niat wudu baru. Paham nggak? Jadi di sini maksudnya niat. Yang membuat air itu jadi mustakmal yaitu niat Fajar untuk berwudu nih. Terus ngambil tuh ya, kan ngambil ini kan niatnya bukan berwudu kan, ngambil kan, set, tuh. Nggak apa-apa kan. Tapi kalau nyelupin tangan niatnya ngilangin hadas, kita habis buka kan ke tangan nih, set gitu, ya mustakmal jadinya. Nah, tapi kalau misalnya dia cawok gitu diginiin, itu nggak mustakmal. Paham nggak Fajar? Jadi air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Kalau misalnya mandi tapi dia nggak pakai sabun gitu mandinya, basuhan pertama kan nggak pakai sabun, karena misalnya sayang airnya itu nggak ada lagi, ditadahin lah di bak misalnya, udah itu masih tuh bisa nyabun ke Fajar, udah itu baru dibuang lah sisi sabun itu kan, udah hilang sisi sabunnya, pas basuhan lagi tuh biar bersih ditadain lagi di bak. Itu boleh buat wudhu selagi air itu tidak berubah. Kalau berubah kena sabun jadi air sabun dong, berarti bukan air mutlak namanya, airnya sudah terpakai, berarti itu tidak bisa dibuat berwudu. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thaharati, dan apalagi air dan air catatan kaki ini ya, dan air mutaghayyir, air yang berubah, itu adalah air yang tercampur padanya sesuatu yang suci. Seperti yang tadi itu, misalnya air laut dicampur air hujan, air laut, atau dicampur dengan apa gitu kan, air sumur, atau misalnya air dicampur kopi kan suci kan, kopi suci, air suci campur tuh, jadi namanya mutaghayyir. Atau bekas mandi tapi ada bekas sabun-sabunnya, sabun kan sesuatu yang suci nih, campur, ya udah mutaghayyir, nggak bisa buat wudhu, udah gunakan. Paham ya? Wa ma'un najisi wa huwa alladhi halas fihi najasatun, dan air najis adalah air yang di dalamnya itu terdapat najis, kecemplung tai
cicak, ada bangkai misalnya di sumur, sehingga baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Itu baru itu air najis namanya. Nggak bisa buat wudhu, mandi nggak bisa, nggak buat minum nggak bisa. Diambil dulu bangkainya sampai air itu berubah lagi jadi nggak ada baunya lagi, baru boleh. Paham ya? Itu masalah air itu aja. Paham nggak? Jadi air yang boleh bersuci itu air mutlak. Terus apalagi air yang suci tapi tidak mensucikan, air musammas. Boleh buat wudhu. Air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya, itu air musammas, air yang terpanaskan oleh matahari. Boleh buat wudhu, boleh, tapi makruh. Terus air yang suci tapi tidak mensucikan, yang sudah menjadi nama lain, yang sudah tercampur atau sudah digunakan untuk bersuci, seperti berwudu atau mandi wajib. Dan yang keempat tuh air najis. Air najis memang bisa diapa-apain. Iya, nggak bisa digunain lah. Buat nyuci piring nggak boleh, buat nyuci ikan nggak boleh, buat nyuci apa. Tapi yang ketiga, air ini masih bisa digunakan. Air suci tapi tidak mensucikan nih. Ya bisa diminum kan. Iyalah, buat cuci baju ya bisa masih gitu, tapi untuk berwudu udah nggak bisa. Kalau air najis mah ya paling buat nyiram tanaman, bolehnya kan. Paham ya? Ada pertanyaan yang nggak paham gitu bagian mana? Ini Kang, yang itu ketiga itu air yang sudah terpakai itu kayak misalnya kita wudhunya dimasukin lagi, iya. Terus buat besoknya itu boleh itu, boleh apa enggak? Wudhunya dimasukin lagi ya, di ember. Misalnya kita mau sholat zuhur, terus wudhunya kita masukin lagi di ember itu, nanti pas sholat asar kita pakai lagi. Kalau basuhan pertama udah mustakmal terpakai, tapi kalau basuhan kedua ditaruh lagi boleh. Jadi itu bisa, kecuali kalau basuhan pertamanya dicampur lagi nggak boleh. Iya, nggak boleh. Paham, itu nantinya mustakmal. Itu pun kalau airnya seember ya, tapi kalau airnya sekolam, namanya air 2 kula, sekitar 500 liter, 300 liter ke atas lah. Itu kalau misalnya kita ditaruh lagi wudhunya gitu nggak apa-apa kalau airnya banyak, sampai 300 liter ke atas. Jadi banyak masjid-masjid yang kayak kolam buat wudhu. Boleh ditaruh lagi di situ. Tapi kayak ada ikan-ikannya gitu ya? Nggak apa-apa, boleh, tetap bisa buat wudhu. Kalau orang kayak ngeluarin apa sih ingus, dahak, nggak apa-apa, masih bisa buat wudhu di dalam situ. Sekalipun ada tainya, kalau dia nggak berubah bau warna rasanya masih bisa. Paham nggak? Tapi kalau air itu banyak tapi berubah bau warna rasanya, ya udah nggak boleh. Tapi kalau air sedikit nih, segelas, kecemplungan tai cicak itu, walaupun dia nggak berubah bau warna rasanya, tetap najis. Soalnya dari tai. Soalnya sedikit airnya. Kalau banyak enggak? Kalau banyak mah harus berubah bau, warna dan rasanya baru dibilang najis. Itu ada minimalnya itu, kayak sebanyaknya gitu minimalnya. Ya tadi itu 300 liter ke atas. Kalau udah 300 liter ke atas, itu selagi belum berubah bau, warna dan rasanya masih bisa. Apa dalilnya di hadis tuh? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmalil khubsa, kan ketika air itu sudah sampai 2 kula tidak bisa terkena kotoran, maksudnya tidak bisa dinajisin kecuali berubah. 2 kula itu berapa? Sekitar 300 liter ke atas, maksimalnya 500 liter. Kalau misalnya kolam di kamar mandi yang dalamnya semeter, lebarnya semeter, panjangnya semeter, dan airnya penuh, nggak boleh setengah. Kalau setengah itu berarti belum sampai 2 kula. Tapi kalau misalnya penuh, itu sudah nyampe 2 kula. Kayak air di tower gentong itu gede, itu udah 2 kula sampai 500 liter itu kan, udah 2 kula. Fajar nyemplung situ, nggak paham mandi wajib. Paham ya? Paham semuanya kan? Alam bisawab.
ada yang